Hari ini kita akan memasuki materi yang baru, yaitu mengenai teks editorial. Kalau yang suka membaca koran, mungkin sudah tahu apa yang dimaksud dengan teks editorial, atau disebut juga tajuk rencana. Teks editorial adalah artikel utama yang ditulis oleh redaktur koran, yang merupakan pandangan redaksi terhadap suatu peristiwa atau berita yang aktual, yang fenomenal dan kontroversial. Teks editorial disebut juga sebagai tajuk rencana. Teks editorial itu dapat diasumsikan sebagai sikap institusi media massa terhadap peristiwa yang dibahas. Jadi bedanya teks editorial dengan artikel yang lain adalah kalau artikel mungkin pendapat pribadi, tapi teks editorial itu mewakili pendapat dari sebuah media massa. Kalau misalnya kalian membaca teks editorial di dalam surat kabar Pikiran Rakyat, berarti itu adalah sikap institusi media atau surat kabar Pikiran Rakyat terhadap masalah yang sedang dibahas dalam teks editorial. Yang berikutnya adalah mengidentifikasi isi teks editorial. Di mana biasanya kita menemukan teks editorial? Editorial dalam suatu media massa cetak biasanya berada dalam rubrik yang sama, yakni opini. Karena intinya teks editorial itu berisikan opini. Di dalam rubrik opini biasanya terdapat editorial, artikel, dan surat pembaca. Dan biasanya ketiga ragam opini ini berada di bagian tengah surat kabar atau majalah. Jadi editorial, artikel, dan surat pembaca. Bedanya adalah editorial berisikan opini yang mewakili sikap institusi atau media massa tersebut terhadap hal yang dibahas. Sedangkan kalau artikel adalah opini pribadi dari seseorang yang menulis artikel. Kalau surat pembaca berarti dari pembaca membaca media massa, mereka mengirimkan surat atau mengirimkan opini yang akhirnya dimuat di dalam surat kabar. Bagaimana gaya penulisan editorial? Gaya penulisan editorial itu hampir sama dengan ragam artikel yang lain, yakni eksposisi atau memaparkan. Eksposisi itu merupakan tulisan yang bertujuan untuk menjelaskan atau mengevaluasi suatu masalah yang dibahas. Strategi pengembangannya ada beberapa ragam pola, seperti contoh, proses, sebab akibat, bisa bentuk, klasifikasi, definisi, analisis, komparasi, dan kontras. Ada 3 unsur dalam editorial, atau disebut juga struktur ya. Yang pertama adalah tesis, pernyataan umum, selalu berada di awal tulisan. Yang kedua adalah argumentasi. Ini adalah bagian inti dari editorial. Dan di bagian penutup, di bagian akhir, adalah unsur penegasan ulang. Menegaskan kembali opini-opini yang telah kita sampaikan di bagian-bagian sebelumnya. Hal yang paling utama, maksudnya hal yang paling utama harus ada di awal pembahasan masalah di dalam teks editorial adalah fakta. Jadi sebelum kita beropini, kita harus mengungkapkan dulu tesis, ya disebutkan sini tesis pernyataan umum. Pernyataan umum itu berupa fakta. Hal apa yang akan kita bahas? Fakta apa yang terjadi di Indonesia maupun di dunia? Kita sampaikan fakta. Fakta itu adalah hal, keadaan, peristiwa yang merupakan kenyataan atau sesuatu yang benar-benar terjadi. Jadi kita ungkapkan dulu fakta yang terjadi. Itu mengungkapkan tesis atau pernyataan umum bahwa fakta inilah yang akan saya bahas, yang akan saya berikan opini. Fakta itu sulit terbantahkan karena dapat dilihat, didengar, atau diketahui banyak pihak. Namun fakta bisa berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Misalnya, fakta tentang jumlah siswa di SMK Negeri 7 Bandung. Pada tahun 2019, fakta mengenai jumlah siswa misalnya 1.520. Tapi ketika tahun 2020, fakta itu bisa berubah.
Jadi fakta yang bisa berubah itu maksudnya seperti itu. Tahun 2020 jumlah seluruh siswa SMK 7 Bandung itu misalnya jadi sekitar 600 karena ada penambahan jumlah siswa yang pindah. Contohnya itu kenapa fakta bisa berubah jika ditemukan fakta baru yang lebih jelas dan akurat. Fakta yang disajikan dalam teks editorial itu berupa peristiwa dan data-data terkait dengan peristiwa yang dibahas. Di dalam kalimat yang mengandung fakta bisa disebut juga kalimat fakta. Perhatikan contoh fakta berikut ini. Ini ada di dalam buku BSE ya. Kalau kalian kemarin sudah membuat resume atau peta konsep, mungkin kalian sudah baca contoh fakta di dalam teks editorial yang berjudulkan Tahun Baru 2014 dari Pertamina. Kita lihat sini. Pertamina menaikkan harga LPG tabung 12 lebih dari 50%. Yang kedua, akibatnya sampai di tingkat konsumen, harganya menjadi Rp125.000 hingga Rp130.000. Yang ketiga, bahkan di lokasi yang relatif jauh dari pangkalan, mencapai Rp150.000 sampai dengan Rp200.000. Ini adalah fakta yang disajikan dalam teks editorial yang tidak bisa terbantahkan karena semua orang mengetahui dan ini jelas jumlahnya, jelas ukurannya, tidak ada perkiraan-perkiraan. Jadi itulah yang disebut fakta. Bagaimana dengan opini? Opini berbeda dengan fakta, namun sama pentingnya di dalam teks editorial. Teks editorial itu dilengkapi dengan opini yang berupa tanggapan redaksi untuk mendukung pandangan atau sikapnya terhadap peristiwa yang dibahas. Jika fakta itu sifatnya tidak terbantahkan, opini itu sebaliknya justru masih bisa diperdebatkan karena setiap orang mungkin berbeda opini. Dalam menanggapi satu objek atau peristiwa yang sama, pasti akan timbul berbagai pendapat yang sifatnya beragam. Di dalam teks editorial ada beberapa jenis opini, yaitu penilaian, kritik, prediksi, harapan, dan saran penyelesaian. Jadi opini juga ada beberapa jenis, ya. Ada yang berupa kritik, ada yang berupa penilaian, berupa prediksi, harapan, dan saran. Ini adalah contoh opini yang terdapat dalam teks editorial yang berjudul Kado Tahun Baru 2014. Kita lihat, opini yang berupa kritik adalah bersifat mengkritik masalah yang dibahas. Kita lihat di sini contohnya ada kata tidak simpatik, tidak bijak, dan tidak logis. Kritik. Yang kedua, yang penilaian, di sini bersifat menilai. Kita lihat kalimatnya yang bersifat menilai, Pertamina tidak bisa semata-mata menjadikan harga pasar dunia sebagai kiblat dalam membuat keputusan. Itu adalah penilaian. Dijelaskan hasil penilaiannya dengan alasan, sebab di sisi lain perusahaan memperoleh keuntungan besar atas hasil tambang minyak dan gas yang dieksploitasi dari perut bumi Indonesia. Yang ketiga adalah prediksi. Prediksi berarti menebak-nebak, memperkirakan. Ada kata menduga di situ. Redaksi menduga bahwa pengakuan pemerintah yang tidak mengetahui rencana kenaikan harga LPG hingga 50% itu tidak benar. Itu adalah prediksi dan kata menduga. Opini yang berbentuk harapan, kita lihat di sini. Ada kata seharusnya. Pemerintah seharusnya menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang. Kata seharusnya ini mengandung unsur berharap. Berharap pemerintah menggunakan keuntungan besar dari hasil tambang minyak dan gas untuk sebesar-besar kemakmuran dan kesejahteraan rakyat. Yang terakhir adalah opini yang berbentuk saran. Kita memberi saran bagaimana caranya menyelesaikan sebuah masalah. Contoh kalimatnya, cara ada di situ disebutkan,
Caranya dengan mengambil atau menyisihkan sepersekian persen keuntungan untuk menyubsidi kebutuhan bahan bakar kalangan masyarakat menengah ke bawah. Kata kuncinya adalah caranya, atau bisa juga dengan cara. Itu adalah saran. Jadi kalau kita lihat di sini selalu ada kata kuncinya di dalam opini yang berbentuk kritik, penilaian, prediksi, harapan, dan saran.